Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan kepada para sahabatnya, diberikan kepada keluarganya, dan juga diberikan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik sampai kelak datangnya hari kiamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan pembahasan dari kitab Tafsir Sa'ilin bi Thariqis Shalihin ila Rabbil Alamin. Hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Beliau berkata, menceritakan tentang hadis yang kemarin kita bahas terakhir, bahwasanya Bani Salamah dia ingin berpindah tempat. Jadi Bani Salamah ini mereka menempati suatu tempat yang jauh dari masjid. Kemudian mereka ingin pindah ke suatu tempat yang lebih dekat dengan masjid. Maka kabar tersebut sampai kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, bertanya kepada Bani Salamah. Beliau berkata, apakah kalian benar-benar pengen pindah dari tempat kalian sebelumnya ke tempat yang lebih dekat dengan masjid? Maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Benar wahai Rasulullah. Qad aradna dzalik, kami menginginkan hal tersebut. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata, ya Bani Salamah, wahai Bani Salamah, diyarukum tuktab atharukum, diyarukum tuktab atharukum. Apa maksudnya? Diyarukum tuktab atharukum, rumah kalian maka dicatat pahala bagi kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ilzamu diyarukum, tetaplah kalian tinggal di tempat-tempat kalian. Tuktab atharukum, maka langkah kaki kalian ke masjid akan dicatat pahala bagi kalian. Jadi ini hadis tentang keutamaan berjalan ke masjid. Kemudian hadis yang selanjutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi ajran fi salati ab'aduhu. A'dhamun nas, seorang yang paling besar. Apanya yang paling besar? Ajron, pahalanya, fi salati, di dalam salat.
Jadi semua orang pergi untuk melaksanakan sholat. Dan yang paling besar pahalanya adalah ab'aduhum, orang yang paling jauh di antara mereka. Fa'ab'aduhum mamsaya, orang yang paling jauh atau paling banyak langkah kakinya. Walladzi yantadiru shalah hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran minalladzi yusalli thumma yanam. Dan orang yang duduk menunggu sholat sampai dia bisa sholat bersama dengan imam, maka dia lebih besar pahalanya daripada seseorang yang sholat kemudian dia pergi tidur. Artinya apa? Dia sengaja bangun menunggu sholat berikutnya, maka ini pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat kemudian dia pergi dan tidak menunggu waktu sholat berikutnya. Maka dalam hadis ini ada faidah keutamaan berjalan ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Yang paling jauh, paling besar pahalanya. Paling jauh pun ada dua. Paling jauh itu naik kendaraan dan paling jauh jalan kaki. Maka yang mana yang lebih besar? Yang jauh dan yang jalan kaki. Hal ini sebagaimana hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW menyebutkan inna idhamil jaza ma idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya atau beratnya ujian yang dia jumpai. Nah, Warawa Malik, dan Imam Malik meriwayatkan wasahahahu Albani, dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. An-Nu'aim bin Abdullah Al-Madani annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul. Dia mendengar Abu Hurairah berkata, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu." Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu. Ini kata Abu Hurairah, barang siapa berwudu dan dia memperbagusi wudunya. Apa itu memperbagusi wudunya? Dia perhatikan bagaimana dia berwudu, diperhatikan sunnahnya, diperhatikan ketika dia membasuh tangannya, diperhatikan ketika membasuh wajahnya. Dia menyempurnakan wudunya, isbahul wudu. Ini sebagaimana pada awal-awal bab tentang bab thaharah, yaitu keutamaan menyempurnakan wudu. Kata Abu Hurairah, barang siapa berwudu kemudian memperbagusi wudunya, tsumma kharaja amidan ila shalah, kemudian dia keluar dengan sengaja atau dia tidak pergi kecuali niatnya adalah ingin mengerjakan sholat, jadi nggak punya niat lain. Alasan dia keluar dari rumah, alasan dia pergi dari rumah adalah sengaja untuk melaksanakan sholat, berwudu dengan sempurna, kemudian keluar rumah dengan niat ingin sholat. Fa innahu fi sholatin, maka dia tercatat seperti sedang dalam keadaan sholat, madama ya'midu ila sholat, selagi dia punya niat sengaja ingin melakukan sholat. Hal inilah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan niat yang ada di dalam hatinya. Keinginan dia melakukan kebaikan, maka selagi keinginan tersebut ada pada diri seorang, dia dicatat kebaikan tersebut. Terus dicatat kebaikan bagi dirinya. Wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah wa yumha anhu al-ukhra sayyi'ah. Dan kata Abu Hurairah, setiap seorang melangkah satu langkah kaki dicatat bagi dia satu kebaikan, dan di dalam langkah kaki yang lainnya dihapus kesalahan. Kemudian fa idza sami'a ahadukumul iqamata fala yas'a. Kalau salah seorang di antara kalian mendengar masjid sudah dikumandangkan iqamah, fala yas'a, jangan berlari, tetap jalan saja.
Tetap jalan, jangan berlari. Kenapa? Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan alaikum bisakinati wal waqar. Tetap berjalan dengan tenang. Kenapa? Apa efeknya? Kalau seorang berlari nanti akan ada muncul tergesa-gesa di dalam dirinya. Sehingga ketika awal masuk ke dalam sholat pun dia tidak dalam keadaan tenang dan tidak dalam keadaan tumanina. Jadi tetap perlahan. Fa inna a'dhamakum ajran ab'adukum dar. Lanjut Abu Hurairah, sesungguhnya orang yang paling besar pahalanya bagi kalian adalah ab'adukum dar. Orang yang paling jauh rumahnya. Kalau lima ya Rasulullah, lima ya Abu Hurairah. Maka orang-orang berkata kepada Abu Hurairah setelah mendengar sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya di antara kalian adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Maka Abu Hurairah mengatakan min ajli kasratil khuta. Karena langkah dia ke masjid tentu lebih banyak. Ini hadis atau dalil yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Abu Hurairah menceritakan hal tersebut. Dan perkataan sahabat ini bisa dijadikan sebagai hujjah atau bisa dijadikan sebagai dalil. Karena tidak mungkin sahabat mengatakan sesuatu tentang agama, tentang fadilah, keutamaan dari suatu amalan, kecuali mereka mendengar dari Nabi SAW. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, membawakan suatu kaidah tentang perkataan sahabat. Di dalam manzumah usul wa qaid fikih, dia mengatakan wa qaulu sahabi hujjatun 'alal asah ma lam yukhalif mislahu fama rajah. Perkataan sahabat itu adalah dalil, adalah hujjah menurut pendapat yang kuat selagi perkataan dari sahabat tadi tidak bertentangan dengan perkataan sahabat yang lainnya. Dan kita telah membacakan hadis-hadis Nabi tentang keutamaan seorang yang rumahnya jauh, keutamaan melangkahkan kaki ke masjid dalam rangka mengerjakan ibadah sholat berjamaah. Maka yang disampaikan oleh Abu Hurairah tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Sehingga yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini juga bisa dijadikan sebagai hujjah. Allah Ta'ala a'lam. Ini bab tentang keutamaan berjalan ke masjid. Oleh karena keutamanya sangat besar, jangan sia-siakan. Jalannya saja mendapatkan pahala. Selanjutnya, bab fadlu tantif al-masjid atau al-masajid. Bab keutamaan dari membersihkan masjid. Fi sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ini Nabi SAW memberikan perhatian yang besar tentang kebersihan masjid. Jadi di sana ada keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang orang-orang yang membersihkan masjid atau keutamaan di dalam membersihkan dan mensucikan masjid, membuat orang nyaman di dalam melakukan ibadah di masjid. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anna imra'atan sauda. Di sana ada seorang wanita sauda yang berwarna hitam. Kanat taqumu al-masjidah. Ada seorang wanita hitam. Maksudnya wanita hitam ini bukan wanita yang memiliki strata atau kedudukan sosial yang tinggi. Ini maksudnya dalam hadis ini. Karena biasanya ketika disebutkan wanita hitam berarti dia pada dasarnya adalah wanita dari kalangan budak. Seperti Bilal. Seorang wanita ini taqumu al-masjidah. Dia biasa memungut kumamah. Kumamah ini adalah sampah-sampah atau kotoran-kotoran yang ada di masjid.
Wahia kunnasah, yaitu tukang sapu di masjid. Jadi ada seorang wanita yang dia biasa membersihkan masjid. Fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW pun merasa kehilangan dirinya. Tiba-tiba beliau tidak melihat wanita tadi. Fasa'ala anha, maka Nabi pun bertanya tentang wanita tadi. Ada seorang wanita yang dia biasa membersihkan masjid. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba tidak melihat wanita tadi, hilang dari pandangan Nabi SAW. Lalu beliau bertanya, maka para sahabat pun mengatakan, mata wanita itu telah meninggal. Maka Nabi SAW pun berkata, afala kuntum adantumuni, kenapa kalian tidak memberikan kabar kepada diriku? Maka para sahabat pun berkata, faka'annahum saghharu amroha. Para sahabat itu menjawab pertanyaan Nabi, dan di dalam jawaban tadi seakan-akan mereka menganggap wanita tadi adalah wanita yang biasa-biasa, saghharuha, meremehkannya. Dia kan hanya sekedar tukang sapu, bukan seorang yang istimewa, bukan seorang yang penting. Dan biasanya banyak orang begitu. Ada tukang sapu jalan, tiba-tiba nggak ada, nggak peduli. Kenapa? Hanya sekedar tukang sapu saja. Maka ketika Nabi SAW bertanya tentang wanita tadi, mereka menjawab. Dan di dalam jawaban tersebut, seakan-akan mereka tidak begitu mempermasalahkan atau tidak begitu menganggap keberadaan wanita tadi. Faqala, maka Nabi SAW pun berkata kepada mereka, daluni ala qabrih, tunjukkan kepadaku di mana dia dimakamkan. Fadalluhu, kemudian ditunjukkan kepada Nabi tempat dia dikuburkan. Fasalla alaiha, kemudian Nabi pun salat untuknya. Summa qala, kemudian beliau berkata, inna hadhil qubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha wa inna allaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan ini, kata Nabi SAW, mamlu'atun dulmatan, penuh dan gelap. Fa inna Allah azza wa jal, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihi, memberikan penerangan kepada mereka yang ada di sini dengan salatku kepada mereka, atau salatku untuk mereka. Apa faedahnya dari hadis ini? Faedahnya adalah Nabi SAW memuliakan orang-orang yang membersihkan masjid. Wanita ini, dia kerja aja membersihkan masjid, maka Nabi SAW pun memuliakannya. Bahkan memberikan perhatian kepadanya setelah dia meninggal. Ini menunjukkan tidak ada amalan yang remeh atau sepele jika dilakukan di tempat yang baik. Orang bersih-bersih, maka tempat bersih-bersih terbaik itu adalah ketika seorang membersihkan masjid. Maka beberapa faedah yang dapat diambil dari hadis ini, yang pertama adalah fadlu tandifil masajid, keutamaan membersihkan masjid. Kemudian faedah yang berikutnya adalah masru'iyah al-mukafa'ah bid-du'a, disyariatkannya memberikan balasan kebaikan meskipun dengan doa. Dan ini adalah seutama-utama atau sebaik-baik balasan, yaitu dengan doa. Jadi balasan terbaik, jangan salah, balasan terbaik ketika orang melakukan kebaikan itu bukan diberikan harta,
Tapi balasan terbaik ketika seorang melakukan kebaikan itu adalah dengan didoakan. Kenapa? Karena doa itu jauh lebih berharga dari sekedar perbendaharaan dunia. Doa. Jadi kalau misalkan ada yang berbuat baik kepada kita, jangan lupa doakan kebaikan bagi dia. Doakan kebaikan bagi dirinya. Doakan kebaikan bagi dirinya sebanyak-banyaknya. Ini baik bagi kita semua. Kenapa? Karena ketika seorang berdoa, maka dia mendapatkan kebaikan yang berlipat. Apa maksudnya kebaikan yang berlipat? Kebaikan untuk dirinya atau pahala untuk dirinya, dan juga pahala kebaikan bagi orang yang dia doakan. Bukankah Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang keutamaan mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib ketika saudaranya itu tidak mengetahuinya? Apa keutamaannya? Ada malaikat yang datang mengaminkan, kemudian mengatakan walaka bimislin, dan engkau mendapatkan yang semisal dengannya. Maka jangan lupa untuk membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita dengan doa-doa yang ikhlas, doa-doa yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kemudian yang berikutnya, di dalam hadis ini juga ada targhib. Targhib itu dorongan semangat fi syuhudil janais, untuk menghadiri jenazah atau untuk hadir datang kepada jenazah yang dia adalah ahlul khair, banyak melakukan kebaikan. Walaupun dia ketinggalan, maka kalau bisa dia menyusul di tempat dia dimakamkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW pada hadis ini. Wanita ini adalah ahlul khair. Dia membersihkan masjid sehingga orang-orang nyaman di dalam ibadahnya, membersihkan tempat-tempat ibadah, dia sapu, dia bersihkan. Maka ketika dia meninggal, nggak ada sahabat yang memberitahu Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun minta ditunjukkan di mana kuburnya, lalu beliau mendatanginya dan sholat di sana. Jadi keutamaan yang diajarkan oleh Nabi SAW ada targhib, ada dorongan semangat untuk menghadiri pemakaman atau prosesi jenazah, pengurusan jenazah ahlul khair, orang-orang yang baik. Kemudian istihbab, dalam hadis ini pula istihbab, disukai as-shalah alal mayyit, salat kepada jenazah. Jadi disunahkan, disukai, dianjurkan untuk menyolatkan jenazah. Meskipun dia terlewat dari sholat jenazah bersama-sama. Jadi kita tahu, sebelum seorang dikuburkan, tentunya sebelum seorang dikuburkan biasanya disolatkan terlebih dahulu. Kemudian kalau dia bisa ikut mensolatkan jenazah bersama dengan kaum muslimin yang lain, maka ini utama dan baik bagi dia. Keutamanya seperti apa? Mendapatkan pahala 1 qirat tentunya. Kemudian kalau ternyata dia datang ke tempat tersebut dan sudah selesai disolatkan, bahkan sudah dimakamkan, maka tetap disukai atau disunahkan atau disyariatkan bagi dia menyolatkannya. Boleh nggak sholat di kuburan? Jawabannya boleh, untuk sholat jenazah. Sholat jenazah boleh dilakukan di kuburan? Boleh. Kenapa? Karena sholat jenazah tidak ada ruku dan sujudnya. Sholat yang dilarang dilakukan di kuburan itu adalah sholat yang ada ruku dan sujudnya. Maka bagi orang yang tidak sempat menyolatkan seseorang, maka ketika dia bisa hadir ke tempat pemakamannya, kemudian mensolatkan di sana meskipun sendiri.
Jadi sholat jenazah itu tidak disyaratkan harus berjamaah. Dia sholat sendiri boleh, tidak masalah. Jadi dalam hadis ini, hadis tentang seorang wanita yang dia membersihkan masjid, kemudian meninggal, Nabi SAW tidak tahu, tidak diberitahu oleh sahabat yang lain, maka Nabi SAW pun meminta ditunjukkan di mana kuburnya, lalu beliau pun sholat di sana. Ini menunjukkan bahwasanya pertama, bolehnya sholat jenazah setelah jenazah tadi dimakamkan. Dan boleh sholat ini dilakukan di kuburan atau di tempat dia dimakamkan. Kemudian yang berikutnya adalah termasuk sesuatu yang disunahkan atau disukai untuk dilakukan adalah i'lam bil maut. Istihbabul i'lam bil maut. Disyariatkannya atau disukainya menyebarkan atau menyampaikan berita jika ada yang meninggal. Kenapa? Agar kita bisa mendapatkan pahala dan keutamaan dengan mensolatkannya, dan juga agar orang yang meninggal tadi bisa mendapatkan kebaikan dari doa-doa yang masih hidup atau doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Allah Ta'ala a'lam. Ini di antara keutamaan atau faidah dari hadis, keutamaan seorang yang membersihkan masjid. Nabi SAW memberikan perhatian yang besar bagi dirinya. Selanjutnya, bab fadlud du'a inda dukhulil masjid. Keutamaan membaca doa ketika masuk masjid. Tentu kita sudah tahu, Nabi SAW mengajarkan kita segala hal. Mengajarkan kepada kita zikir pagi, petang, zikir masuk rumah, zikir keluar rumah, memakai pakaian, melepaskan pakaian, semuanya diajarkan. Bahkan masuk kamar mandi, keluar kamar mandi pun diajarkan oleh Nabi SAW, zikirnya, doanya. Maka demikian pula ketika seorang masuk masjid dan keluar dari masjid, Nabi SAW juga mengajarkan doanya. Doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala. Nah, di sini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ani Nabi SAW, dari Nabi SAW, annahu kana idza dakhala al-masjid. Jadi Abdullah bin Amr bin As menceritakan tentang Nabi SAW apabila beliau masuk masjid, beliau berkata, a'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Nabi SAW ketika masuk masjid mengucapkan a'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, wa biwajhil karim, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala al-qadim, yang abadi, yang sudah ada sejak dulu dan yang akan terus ada. Minta perlindungan dari apa? Minasyaitonir rajim, dari gangguan dan godaan setan yang terkutuk. Apa faedah dari doa yang diajarkan Nabi SAW? Faedahnya adalah jangan pernah merasa kalau seorang masuk masjid dia tidak diganggu oleh setan. Setan tetap ada. Mana buktinya? Orang sholat terkadang niatnya riya, pengen dilihat oleh orang lain, diganggu sama setan ya. Orang sholat diingatkan hal-hal di luar sholat, ingat jemuran, ingat cucian, ingat sandal, ingat kompor. Tadinya masak misalkan, udah jelas dia matiin. Masak mie misalkan, dimatiin, udah makan, udah wudu, udah jalan-jalan ke sana ke sini. Pas sholat tiba-tiba setan membisikkan, kompormu udah dimatiin belum? Wah, jangan-jangan kompornya belum dimatiin. Padahal sudah makan mie-nya,
udah wudu, udah kemana-mana, apalagi jalannya jauh, diingatkan ketika sholat, ini gangguan dari setan. Wah, sendalku tadi disimpan di mana? Maka jangan merasa di masjid tidak ada setan. Ada setan di masjid banyak. Ganggu dan menggoda manusia. Maka Nabi SAW mengajarkan doa untuk minta perlindungan dari godaan setan. Maka riwayat bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As, apakah Nabi SAW mengucapkan ini saja? Yaitu doa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Apakah ini doang? Apakah ada yang lain? Jadi Nabi SAW ketika masuk ke dalam masjid mengucapkan A'udzubillahi al-azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Setelah mengatakan Nabi SAW kalau masuk masjid mengucapkan itu, lalu ditanya, apakah Nabi SAW mengucapkan ini saja? Qultu na'am. Ya, Nabi mengucapkan itu saja. Qala, dan beliau berkata, fa idza qala dzalika, maka kalau orang mengucapkan ini, mengucapkan doa tadi, qala syaitan, setan berkata, khufidhu minni sa'iral yaum. Dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguanku sa'iral yaum. Apa sa'iral yaum? Baqiyatu ayyamihi, sisa-sisa hari yang dimilikinya. Jadi kalau misalkan dia masuk ke masjid di waktu pagi, kemudian membaca doa ini, maka dia akan dijaga dari gangguan setan sepanjang sisa hari yang dia miliki. Ini keutamaan dari membaca doa. Jadi bukan hanya dijaga dari gangguan setan di masjid, enggak, tapi sisa hari yang dia miliki, dia pun dijaga dari gangguan setan. Ini keutamaan membaca zikir atau doa masuk masjid. Apa doanya? A'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Gimana kalau nggak hafal? Tulis, baca. Boleh membaca. Tidak ada masalah. Nggak hafal, dibaca. Kalau dia hafal, itu lebih utama. Kenapa? Ketika seseorang menghafal, maka dia akan bisa mengucapkan dimanapun dan kapanpun dia berada. Seperti itu. Selanjutnya, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentunya keutamaan zikir ini. Bukan berarti doa ini atau zikir ini meniadakan zikir-zikir yang lain. Karena kita tentu sudah tahu bahwasanya Nabi SAW mengajarkan zikir atau doa masuk masjid yang biasa kita ucapkan apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukan berarti meniadakan atau menafikan hal tersebut. Tapi ini adalah pelengkap dari doa-doa dan zikir tadi. Minta perlindungan, kemudian minta diberikan rahmat. Bisa dibaca semuanya. Nah, hadis ini menunjukkan keutamaan zikir atau meminta perlindungan kepada Allah sebelum masuk ke dalam masjid. Kemudian di dalam hadis ini penetapan sifat wajah bagi Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, dan wajah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ingat baik-baik ketika menetapkan nama dan sifat tidak boleh membagaimanakan. Allah memiliki wajah. Wajahnya bagaimana? Maka tidak boleh. Buang jauh-jauh pertanyaan. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, tapi kita tidak boleh mentakyif, mempertanyakan bagaimana wajahnya Allah. Karena kalau kita masuk ke dalam bab takyif, mempertanyakan bagaimana, nanti akan masuk ke dalam tamsil. Apa itu tamsil? Menyerupakan. Oh, wajahnya begini dan begitu. Menyerupakan. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Jadi di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah ada 4 hal yang harus kita pegang. Gak boleh mentakyif, mempertanyakan bagaimana. Gak boleh
tamsil, menyerupakan. Kemudian nggak boleh mentahrif, memalingkan maknanya. Kemudian yang keempat, tidak boleh mentaktil atau menolak. Karena empat ini menjadikan seseorang tersesat di dalam menyikapi nama-nama dan sifat Allah. Awalnya dia mempertanyakan bagaimana, kemudian akhirnya dia membayangkan, oh seperti ini, memisalkan. Kemudian ketika nggak mungkin, nggak cocok, akhirnya dia palingkan, ditahrif, ditakwil. Contoh, ya tangan. Allah memiliki tangan. Di dalam hadis dan juga di dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tangan, disebutkan memiliki tangan. Maka kita tetapkan Allah punya tangan tanpa ditanyakan bagaimana tangannya Allah. Kalau mempertanyakan, nanti akan jatuh kepada tamsil, menyerupakan. Mungkin tangannya seperti tangannya fulan, tangannya begini dan begitu. Ketika mempermisalkan, menyerupakan dengan makhluk, akhirnya muncul, nggak mungkin. Nggak mungkin, kalau punya tangan dia akan seperti makhluk. Artinya, apa? Wah, ini nggak bisa ditetapkan, Allah punya tangan. Sehingga ditakwil, tangan itu bukan tangan seperti hakikatnya, tapi tangan ini adalah kasih sayang. Yang awalnya tangan ditakwil menjadi kasih sayang. Yang awalnya tangan ditakwil menjadi kekuasaan. Gitu kan? Terus akhirnya ketika berhadapan dengan dalil yang lain yang menunjukkan Allah punya kekuasaan, Allah punya kekuatan, ini sudah ada. Kalau gitu tangan nggak mungkin, Allah nggak mungkin punya tangan. Akhirnya ditolak, ditakdir. Maka di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, ingat nggak boleh ditakyif, ditanyakan bagaimana, nggak boleh ditamsil, diserupakan, kemudian nggak boleh ditakwil atau ditahrif, dipalingkan maknanya, dirubah maknanya. Kemudian yang terakhir, nggak boleh ditolak. Kita tetapkan apa adanya. Allah mengatakan Allah memiliki wajah, kita tetapkan Allah punya wajah. Wajahnya seperti apa? Wajah sesuai dengan keagungan Allah dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Tangannya seperti apa? Tangan yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui bagaimana tangan tersebut. Yang jelas Allah mengatakan punya tangan, kita tetapkan Allah punya tangan. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan Allah memiliki wajah, maka kita tetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki wajah. Isbat sifat al-wajh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga isbat sultan, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan. Kemudian faedah yang dapat diambil dari hadis ini adalah adanya targhib, dorongan untuk senantiasa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan dan godaan setan. Karena kita tidak bisa selamat dari makarnya setan, nggak bisa selamat dari gangguan dan godaan setan kecuali apabila ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya, masih di dalam kitab salah. Insya Allah nanti kita akan masuk ke dalam bab fadlu shalawatil khams, bab keutamaan dari sholat 5 waktu. Barakallahu fiikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.